Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hasnatur Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Apa dan bagaimana negosiasi itu terjadi. Negosiasi adalah hal yang selalu kita lakukan, baik itu pada kegiatan bisnis ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kehidupan kita. Jadi, apa sih itu negosiasi? Negosiasi adalah sebuah perundingan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Jadi, negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat dan faktual, bukan berdasarkan data ataupun hal-hal yang telah dimanipulasikan. Bagaimana realitas dari negosiasi? Realitasnya, kita melakukan sebuah negosiasi untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya, tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita peroleh dalam negosiasi. Karena dalam negosiasi harus diakhiri dengan sebuah kesepakatan bersama. Realitasnya, kita melakukan pertukaran untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Akan tetapi, tawar-menawar dalam negosiasi ini harus mencapai sebuah kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga negosiasi ini seharusnya adalah suatu proses untuk menyatukan kedua belah pihak yang berbeda posisi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, yang mana nantinya di dalam negosiasi ini mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perdebatan, perundingan, dan positioning. Itulah yang mencakup di dalam negosiasi yang seharusnya. Setelah melakukan negosiasi, manfaat apakah yang akan kita peroleh? Jadi, manfaat yang akan kita peroleh yang pertama yaitu tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, hal-hal yang kita inginkan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut akan menjadi lebih terarah. Yang kedua, kita akan memiliki otoritas yang lebih besar. Artinya, melalui negosiasi, kita merasa memegang kendali untuk mengambil suatu inisiatif yang mana dapat mencapai suatu keputusan ataupun kesepakatan yang terbaik. Jadi, peran kita di situ bukan hanya sebagai penonton. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang baik. Jadi, inti dari negosiasi tadi yaitu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut dapat memuaskan kebutuhan dari kedua belah pihak sehingga akan terciptanya dua pihak yang berhubungan harmonis karena telah mencapai tujuan ataupun keinginan masing-masing. Yang keempat, dapat mencegah ataupun mengatasi konflik karena melalui negosiasi pihak lain dapat menilai kita bagaimana sudut pandang kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi, mereka bisa menyetujui keputusan-keputusan yang kita lakukan ataupun keputusan yang kita ambil dengan syarat dapat menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah negosiasi yang sukses, maka diperlukan komunikasi yang efektif di antara kedua belah pihak. Setiap pihak harus mengembangkan pemahaman bagaimana cara memuaskan pihak lain dan bagaimana menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga kedua belah pihak dapat menerima hasil dengan baik. Dengan demikian, negosiasi yang dilakukan dinamakan dengan negosiasi yang sukses ataupun berhasil. Alangkah baiknya ketika kita melakukan sebuah negosiasi, kita tidak melakukan negosiasi yang bersifat konvensional, yang mana negosiasi yang bersifat konvensional ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bertahan pada ataupun berfokus pada kemenangan, yang kedua bertahan keras pada posisi masing-masing, dan yang ketiga mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri, bukan melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah kompromi. Jadi, model dari negosiasi konvensional ini yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat dengan kita. Kemudian, bagaimana sih yang dikatakan dengan negosiasi yang efektif?
Jadi, negosiasi yang efektif itu yang pertama harus mampu memisahkan antara perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Artinya, kita harus fokus pada masalah, bukan pada siapa yang terlibat. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Artinya, kita harus menyadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka kita akan terjebak pada kecurigaan dan akan berpikir negatif. Kemudian, yang ketiga, kita harus membuat beberapa alternatif sebelum melakukan sebuah keputusan. Semakin banyak alternatif pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang yang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi. Namun, orang yang karismatik dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Adapun kekeliruan yang harus kita hindari dalam bernegosiasi yaitu kita menginginkan sesuatu yang berlebihan dari pihak lawan. Yang kedua, kita mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, kita gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, kita mudah menyerah. Selanjutnya, terjebak pada satu pilihan dan berpikir secara jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada banyak bicara, sedikit mendengarkan, dan terlalu tergesa-gesa dalam melakukan sebuah keputusan. Sekian materi negosiasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.